Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Wallace Trader Channel. Kali ini saya akan sharingkan bagaimana kita menganalisis saham-saham yang under value berdasarkan screening tanggal 28 Mei 2021, tentunya menggunakan bot dan apps HQ Saham IDX. Oke, teman-teman bisa screening saham under value dengan mengetikkan perintah /core file di bot HQ Saham IDX. Nanti perintah ini akan memunculkan saham yang berada di bawah margin of safety 50% harga wajar berdasarkan Graham number dan Peter Lynch value. Salah satu kutipan yang populer dari Warren Buffett, seorang yang kaya dari investasi saham, adalah 3 kata paling penting dalam investasi, yaitu margin of safety. Nah, apa itu margin of safety? Apabila diterjemahkan, nama lainnya itu adalah batas keamanan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Benjamin Graham, dosen dari Warren Buffett dan partnernya David Dutt pada tahun 1928. Graham juga memunculkan istilah margin of safety sebagai konsep utama dari investasi di bukunya yang berjudul The Intelligent Investor. Ya, kalau teman-teman punya budget dan punya ada waktu, bisa baca bukunya, ini sangat bagus ya. Menurut Graham, margin of safety adalah selisih antara nilai intrinsik suatu saham dengan harga jual saat ini. Analisa terhadap margin ini sangatlah penting untuk mengetahui untung dan ruginya sebuah investasi. Nah, nilai intrinsik ini diambil dari laporan keuangan perusahaan yang saya akan jelaskan di belakang. Nah, kalau kita bedah lagi dari hasil screening tadi dengan perintah /file kode saham, maka di sini akan dimunculkan konsensus metode valuasi saham yang sering dipakai oleh investor ataupun trader saham. Nah, dari konsensus ini kita lihat bahwa saham BMTR ini dinyatakan masih murah ya, pada harganya saat ini 274. Lalu saham LTLS juga dianggap murah, di harganya saat ini 540. Di sini ada perbedaan jumlah metodenya, kemungkinan karena ada kondisi laporan keuangan yang angkanya itu akhirnya tidak bisa dihitung oleh salah satu metode, sehingga hasilnya ini akan sedikit berbeda ya teman-teman. Lalu ini saham PBRX dan Sril, keduanya juga dianggap masih murah. Dan ada saham TBLA juga yang dianggap masih murah. Nah, pertanyaannya, apakah saham yang valuasi murah ini pasti bagus? Belum tentu ya teman-teman. Jadi kita mesti lakukan analisa lagi supaya kita ini benar-benar bisa mendapatkan saham yang bagus dan murah, bukan saham yang murahan gitu ya teman-teman. Metode yang saya pakai di sini ada 3, yaitu Minervini, Selendang Bidadari, dan Bima Sakti. Nah, untuk Minervini trading setup kurang lebih saya ringkas saja seperti ini. Minervini trading setup itu dikenal dengan SEPA ya, ditemukan oleh Mark Minervini. Mark ini drop out dari sekolah pada umur 15 tahun dan hidup dalam kemiskinan. Nah, sejak umur 8 tahun, Mark senang melihat tabel harga saham di surat kabar dan membaca artikel terkait saham. Mark melihat bahwa pasar modal adalah tempat orang mendapatkan banyak uang.
dan orang tidak perlu gelar pendidikan untuk menjadi kaya. Selain itu, orang juga tidak perlu izin atau diperintah siapapun untuk mendapatkan kesuksesan. Pada 6 tahun pertama menjadi trader, Mark tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun. Cara tradingnya masih berdasarkan intuisi, terlalu cepat menjual saham yang trennya naik, dan menahan saham yang trennya turun. Jadi kalau teman-teman ada yang masih mengalami kerugian sampai saat ini, jangan putus asa, karena Mark sendiri 6 tahun pertama menjadi trader itu jarang untung, gitu ya. Baru di tahun ke-7, Mark mendapatkan keuntungan setelah mengubah cara tradingnya, yaitu dengan hold the winner dan kick the loser, menahan saham yang trennya naik dan segera menjual saham yang trennya turun. Berbekal modal ribuan dolar Amerika, Mark berhasil meningkatkan portofolionya rata-rata sebesar 220% per tahun dalam 5 tahun berturut-turut. Luar biasa ya teman-teman. Nah, pada tahun 1997, Mark mengikuti US Investing Championship atau lomba investasi di Amerika dengan modal 250.000 US dollar dan memenangkan lomba dengan menghasilkan keuntungan 155% per tahun, hampir 2 kali lipat keuntungan yang dihasilkan manajer investasi pada saat itu. Nah, Mark membagi pergerakan saham menjadi 4 stage atau 4 tahap sebagai berikut. Stage 1 itu adalah konsolidasi, yang ini teman-teman. Lalu stage 2 adalah akumulasi, dan stage 3 itu distribusi, dan keempat stage kapitalisasi. Nah, Mark hanya fokus pada stage 2, di mana saham diakumulasi. Nah, untuk mendapatkan saham-saham di stage 2, Mark menciptakan formula yang dinamakan dengan formula SEPA yang terdiri dari 8 poin sebagai berikut. Yang pertama, harga saham harus di atas garis moving average 150 dan moving average 200. Kedua, MA 150 ini harus di atas MA 200. Ya, jadi ini kalau teman-teman perhatikan, banyak trader-trader yang sekarang pun mengkombinasikan strateginya mengadopsi dari formula SEPA ini. MA 200 harus tren naik setidaknya 1 bulan, paling bagus 4-5 bulan atau lebih lama. Lalu MA 50 harus di atas MA 150 dan MA 200-nya. Yang kelima, harga saham terkini minimal 25% dari harga terendahnya dalam 52 minggu, kurang lebih ini 1 tahun ya teman-teman. Lalu keenam, harga saham terkini minimal tuh 25% dari harga tertingginya dalam 25 minggu, lebih mendekati akan lebih baik. Dan ketujuh, peringkat relative strength ini sesuai laporan di Investor Business Daily yang ada di Amerika sana, tidak kurang dari 70, namun akan lebih baik jika peringkatnya 90. Dan ke-8, harga terkini sedang tren di atas MA 50 sebagai dasarnya. Nah, karena di Indonesia tidak ada poin 7 ini, maka kita hanya memakai 7 poin saja teman-teman. Dan ini sudah disediakan di apps HQ Saham IDX dan bot HQ Saham IDX. Sini kalau kita lihat, ini hanya ada 7 ya untuk technical analisisnya. Lalu Mark juga sebenarnya menambahkan fundamental checklistnya berdasarkan laporan laba rugi atau income statement. Nah, sini kalau teman-teman mau menggunakan screening Minervini, bot HQ Saham IDX sudah menyediakannya. Untuk technicalnya teman-teman bisa pakai /score MV1 ya, di mana
skor ini akan menampilkan saham-saham yang memiliki skor 100 berdasarkan Minervini Trend Template dan harganya mengalami kenaikan. Lalu untuk fundamentalnya, teman-teman bisa menggunakan skor MVF ya. Ini akan menampilkan saham-saham yang memiliki skor fundamental yang baik berdasarkan Minervini dengan rentang skor fundamental antara 90 dan 100%. Ini indikasinya buy ya teman-teman. Atau teman-teman bisa men-setting persentasenya, bisa memakai 70, 80, atau 90. Contohnya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman ketikkan di bot skor MV1, bisa ditambahkan dengan indeksnya, misalnya ini saya contohkan Kompas 100, maka scoring ini akan memunculkan saham-saham Kompas 100 yang memenuhi Minervini Trading Setup. Lalu kalau untuk mau melihat rinciannya, teman-teman bisa ketikkan perintah /MV Akra gitu ya, dari salah satu contoh sahamnya di sini. Nah, di sini ada keterangannya di mana saham Akra ini memenuhi trend template dari sisi teknikalnya. Sedangkan dari fundamental checklistnya ada yang tidak memenuhi, ada yang memenuhi. Nah, kalau simbolnya seperti ini tidak 100% terpenuhi tapi masih oke gitu ya. Nah, ini scoring untuk fundamentalnya. Di sini ada 3 saham yang muncul. Nah, kalau kita lihat lagi detailnya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Baik, tadi di depan saya sempat menjelaskan mengenai bagaimana saham bisa dinilai secara intrinsiknya. Dan tadi juga pada saat kita membahas Minervini juga membuat fundamental checklistnya ya. Nah, ini fundamental laporan keuangan itu terdiri dari 3 teman-teman. Laporan laba rugi atau income statement, lalu laporan neraca atau balance sheet, dan laporan arus kas atau cash flow statement. Ini secara sederhana saja teman-teman. Kalau income statement atau laporan laba rugi itu komponennya tentunya dimulai dari penjualan atau diistilahkan omset atau sales ya teman-teman. Contohnya ini 32.000. Ini dalam miliar ya misalnya teman-teman. Lalu diperhitungkan juga HPP-nya atau cost of goods sold-nya. Jadi kalau misalnya secara sederhana, kalau teman-teman misalnya jualan baju gitu, nah HPP-nya itu adalah HPP pada saat teman-teman beli di distributor, contohnya di Tanah Abang misalnya, yang ada di Jakarta, termasuk biaya kirim dan sebagainya, itulah yang menjadi modal pokoknya gitu ya. Jadi HPP yang ada untuk berbisnis gitu ya. Lalu setelah penjualan dikurangi HPP itu menghasilkan laba kotor. Ya, kalau misalnya teman-teman beli baju satu potongnya 10.000 dijual 15.000, berarti keuntungannya 5.000. Lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, selain itu ada biaya operasi. Ini misalnya biaya untuk marketing, biaya untuk administrasi lain, pencatatan dan sebagainya, atau sewa gudang dan lain-lain. Nah, kalau laba kotor dikurangi biaya operasi, ini akan menghasilkan laba atau rugi operasi. Ya, ini dicontohkan biaya operasinya 2.000 sehingga masih ada laba operasinya 5.000. Nah, kalau kita meminjam
ke bank, tentunya ada bunga banknya. Nah, biasanya pinjaman itu dibutuhkan apabila kita kekurangan uang untuk membeli barang tadi ya, membeli barang yang akan dijual. Nah, setelah dikurangi bunga pinjaman, maka kita lihat di sini laba bersih sebelum pajaknya adalah 4.500. Nah, kemudian ada pajak sekitar 900, dan inilah laba bersih dari perusahaan ini. Nah, ini nanti oleh Mark Minervini itu akan dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Jadi misalnya ini periode tahun 2020, nanti akan dibandingkan dengan periode 2019, 2018, seperti itu teman-teman. Nah, selain laporan laba rugi, ada juga laporan neraca. Di sini menggambarkan total kekayaan atau total aktiva atau total aset sebuah perusahaan dan total kewajiban atau total pasiva atau total hutang ya. Nah, di dalam neraca ini total aktiva itu harus sama dengan total pasivanya. Untuk rincian total aktivanya itu biasanya dibagi menjadi aktiva lancar dan aktiva tetap. Ini dilihat dari seberapa cepat aktiva ini bisa diuangkan atau dilikuidasi, itu ya teman-teman. Kalau masuk ke dalam kelompok lancar itu seperti kas, piutang dagang. Nah, piutang dagang ini kalau kita menjual, kita kasih tempo atau kasih waktu gitu ke pembelinya untuk bayar ke kita misalnya seminggu lagi. Nah, itu berarti kita punya piutang dagang kepada customer kita atau pelanggan kita ya. Lalu ada juga persediaan. Nah, ini termasuk kelompok aktiva lancar. Untuk aktiva tetapnya itu seperti tanah, bangunan, ya baik itu kantor, pabrik, juga mesin-mesin. Nah, di sisi pasiva, utang, itu ada utang lancar dan utang jangka panjang. Nah, utang lancar itu contohnya utang dagang. Misalnya kita tadi beli di Tanah Abang, sudah kenal sama penjualnya, kita dikasih kepercayaan bayar 1 bulan lagi. Nah, berarti kita punya utang dagang tuh kepada pedagang di pasar Tanah Abang. Lalu ada juga utang jangka pendek ya. Kita misalnya dapat pinjaman rekening koran nih dari bank untuk perputaran modal kerja misalnya. Nah, selain itu ada utang jangka panjang juga. Ya, bank bisa juga memberikan kita kredit investasi misalnya untuk bangun gudang atau bangun pabrik, seperti itu ya teman-teman. Ada juga kalau perusahaan besar itu bisa menerbitkan obligasi. Nah, ada komponen modal juga di sisi pasiva. Di sini merupakan modal yang ditanamkan atau disediakan pada saat perusahaan ini melakukan usahanya, mendirikan perusahaannya. Jadi untuk mendirikan perusahaan itu harus ada modalnya ya teman-teman. Nah, modal ini bisa diambil dari uangnya pendiri perusahaan itu ataupun minta patungan dari keluarganya atau teman-temannya, atau perusahaan yang sudah besar pun bisa melakukan initial public offering atau menjual sahamnya di bursa. Nah, yang sekarang kita bisa beli saham perusahaan gitu ya. Jadi kalau kita beli saham
BMTR gitu misalnya, maka perusahaan itu akan mencatat di pos ini teman-teman, modal dari masyarakat. Nah, selain modal itu ada juga laba yang ditahan. Ini berasal dari laporan laba rugi. Jadi kalau misalnya ada laba bersih masuk di sini, selain dibagi ke dividen, bisa juga ditahan untuk pengembangan usaha. Nah, di sini kan sumber-sumber uangnya nih teman-teman, sumber-sumber uang perusahaan, dan tentunya ini harus disalurkan ke sisi aktiva. Ya, jadi bisa menjadi tanah, bangunan, piutang, dan persediaan. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, ini contoh dari laporan cash flow ya, atau cash flow statement. Jadi ini memberikan gambaran cash flow ataupun arus kas sebuah perusahaan. Jadi perhitungannya itu ada kas awal, ya uang tunai awal, lalu ada kas dari kegiatan operasi, ini menambah kas awal, dan ada kas juga dari pendanaan, misalnya dari pinjaman, dari penerbitan obligasi, gitu ya. Dan ada kas untuk kegiatan investasi. Di sini menjadi pengurang, sehingga nanti akan terlihat kas akhirnya itu masih positif atau negatif. Nah, kadang-kadang kita bisa melihat perusahaan ini kas akhirnya negatif atau cash flow-nya negatif. Bisa jadi karena adanya ketimpangan antara kas dari kegiatan operasi plus pendanaan dibandingkan investasinya. Bisa saja kas dari kegiatan operasinya minus karena mengalami kerugian. Seperti itu teman-teman. Oke, ini coba kita lihat dari hasil screener tadi ya. Untuk saham BMTR, kita lihat di sini secara Minervini-nya masih tidak direkomendasikan ya. Bukan pilihan bila dilihat dari metode Minervini Trend Template. Kalau kita lihat dari Selendang Bidadari, teman-teman nanti bisa lihat video saya yang lain ya, di suggestion video Selendang Bidadari dan Bima Sakti. Ini untuk MACD-nya itu sudah GC dan formasinya sudah bagus ya teman-teman. Lalu yang ketiga ini GAPI MMA-nya sudah bull karena selendang birunya ini di atas selendang merah. Lalu yang keempatnya adalah oskilator GMMA-nya itu sudah golden cross juga dan formasinya sudah bagus. Pixelnya juga bagus. Ketiganya hijau. Lalu ada spike ya. Dan diakumulasi oleh top 5 broker. OBV-nya masih di atas EMA 100-nya walaupun kalau kita lihat di sini ada kecenderungan bergerak agak turun ya, teman-teman. Lalu bull power-nya masih naik. Ya, mengalami kenaikan. Dan ADX-nya juga masih bagus, hijaunya di atas. Kemudian ADX-nya kelihatannya juga meningkat. Sedangkan RSI-nya itu masih di bawah 70. Jadi kalau saya simpulkan di sini ini masih oke untuk kita tradingkan ya. Berikutnya kita lihat berita-berita yang terkait dengan saham BMTR. Ya, di sini saya ambil beberapa saja dan saya simpulkan berita untuk BMTR ini masih positif ya. Nah, kalau kita lihat di sini kondisi Jumat kemarin
broker summary-nya, broker-broker yang melakukan pembelian dan penjualan. Dan di sini juga tidak ada notifikasi atau tatonya ya, jadi ini masih aman. Saham kedua LTLS, ya lautan luas. Kalau kita lihat di sini secara Minervini-nya terpenuhi ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat notes ini di apps ya teman-teman. Kalau di bot nggak kelihatan notes-nya, nggak ada notes-nya. Jadi teman-teman bisa lihatnya di apps SQ Saham IDX. Di sini terpenuhi. Lalu yang kedua MACD-nya itu ini malah nggak terpenuhi nih, GC. Tidak GC ya, malah dead cross gitu ya ke bawah. Sedangkan GMMA-nya masih di atas, ya masih bull karena selendang birunya masih di atas selendang merah. Lalu yang keempat, oskilatornya masih bagus formasinya, meskipun sedikit kelihatan menurun. Pikselnya ini tidak terpenuhi hijau, tidak 3 piksel hijau. Lalu ada spike. Top brokernya itu tidak akumulasi ya, malah distribusi. Di sini kelihatan merah. Lalu OBV-nya masih di atas 100 meskipun turun. Bull power-nya masih di atas 0. Tapi kelihatan menurun nih teman-teman. Dan ADX-nya masih bagus, hijau di atas merah dan secara momentumnya masih 40 ya. RSI-nya saja yang tidak terpenuhi karena tidak di atas 70. Ini menurut saya juga masih bisa ditradingkan secara spekulatif ya. Jadi teman-teman tinggal atur saja money manajemennya untuk strategi ini. Bagaimana dengan newsnya? Saya rasa juga ini dari news-news yang ada di alert news HQ sama IDX, LTLS ini masih positif dan tidak ada note atau tato ya di LTLS. Teman-teman bisa perhatikan juga nanti saham anak perusahaannya di kode ini. Berikutnya PBRX, di sini secara Minervini tidak disarankan. Lalu untuk MACD-nya ini sebenarnya belum GC ya teman-teman. Untuk GMMA-nya juga malah biris. Ini selendang biru dia bawah selendang merah. Formasi osilator GMMA-nya juga biris. Ini pernah dead cross, kemudian birunya ini belum bisa di atas merah. Pikselnya juga belum hijau. Nah, hanya saja di sini ada ini ya teman-teman, spike dari frekuensi analyzer-nya. Nanti kita lihat saja apakah kedepannya PBRX ini bisa naik ya. Untuk top 5 brokernya ini distribusi, jadi tidak terpenuhi. Lalu OBV masih di bawah EMA. Bull power juga tidak strong, di bawah 0 ya. Lalu ADX juga tidak terpenuhi dan RSI juga tidak terpenuhi. Jadi ini tidak direkomendasikan untuk kita tradingkan ya teman-teman. Kalau lihat beritanya di sini ada beberapa berita yang kurang mengenakan sebetulnya, meskipun PBRX ini mendapatkan pendapatan, cuman secara cash flow-nya itu masih negatif teman-teman. Sehingga ada berita bahwa
PBRX ini menunda pembayaran gaji atau mengangsur pembayaran gaji dan THR-nya, sehingga ada aksi unjuk rasa gitu ya. Lalu beberapa kreditur atau bank juga menyetujui penundaan pelunasan utang dari PBRX ini. Namun secara tatonya sih tidak ada nih teman-teman. Ini kita lihat saja nanti perkembangannya. Berikutnya untuk Sri Rezeki Isman. Secara Minervini juga tidak terpenuhi ya. Lalu MACD-nya ini formasinya masih bagus. Untuk GMMA-nya itu tidak terpenuhi karena selendang biru di bawah selendang merah. Untuk osilator GMMA-nya itu sudah terpenuhi formasinya. Lalu pixel tidak terpenuhi. Spek juga tidak ada. Top 5 broker juga tidak akumulasi. Lalu OBV-nya juga di bawah EMA. Kemudian bull power-nya juga di bawah 0. ADX-nya juga tidak terpenuhi. Dan RSI juga tidak terpenuhi. Jadi ini memang tidak bisa kita tradingkan juga ya teman-teman. Karena kita lihat di berita di sini bahwa Sril ini menunda pembayaran obligasi sehingga sahamnya itu disuspend. Disuspend itu tidak bisa ditradingkan. Nah ini terkait dengan kasus dari PKPU ya. Pengadilan sudah mengabulkan permohonan dari CV Prima Karya sehingga Sril statusnya PKPU. Ya ini kalau misalnya tidak kunjung beres bisa berujung pilot nih teman-teman. Nah kalau kita lihat di sini Sril ini punya not ya, kodenya M. M itu berarti ada status PKPU. Yang terakhir saham TBLA ini secara Minervini tidak terpenuhi ya. Lalu untuk MACD-nya juga tidak terpenuhi. GMMA-nya juga tidak bull. Osilator GMMA-nya juga tidak terpenuhi. Pixel juga tidak terpenuhi. Namun untuk frekuensi speknya ada ya. Frekuensi analisis speknya ada. Dan ada akumulasi. OBV-nya juga terpenuhi. Bull power-nya tidak terpenuhi ya. Untuk ADX-nya juga tidak terpenuhi. RSI-nya juga tidak terpenuhi. Jadi ini tidak direkomendasikan untuk ditradingkan. Untuk beritanya, secara umum sih tidak ada yang negatif ya teman-teman. Hanya saja secara teknikal dan fundamental masih kurang bagus ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian sharing saya mengenai saham-saham yang masuk screener under value. Semoga ini dapat membantu teman-teman khususnya yang suka dengan saham-saham murah untuk dapat meneliti kembali apakah ini benar-benar murah dan bagus atau malah saham murahan. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini.